Di tengah banjir konten digital yang datang dan pergi tanpa jejak, Marathon Season 3 The Last Tale justru melesat dan menduduki peringkat 1 channel YouTube Live. Program yang digagas Reza Arab ini resmi dimulai sejak 8 Februari 2026 dan disebut sebagai season terakhir. Sejak hari pertama tayang, ratusan ribu penonton memadati siaran langsungnya, membuat Marathon Season 3 ramai diperbincangkan di berbagai media sosial. Potongan video dari berbagai momen live pun beredar luas dan terus memancing komentar netizen yang budiman. Seiring popularitasnya, Marathon juga menjadi ruang promosi berbagai usaha, mulai dari pelaku UMKM dengan donasi kecil hingga promosi film layar lebar dengan nominal fantastis ikut meramaikan live tersebut. Namun di balik euforia, muncul pula suara sumbang yang mempertanyakan konsep acara dan dugaan potensi money laundry. Perdebatan pun tidak terhindarkan antara yang melihatnya sebagai hiburan kreatif dan yang menilai fenomena ini terlalu berlebihan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Kalian tau gak sih maraton yang kayak ada orang nontonin 24 jam live tuh, itu orang gak ada kerjaan atau gimana? Ternyata ada di depan mata gue nih, enci gue sendiri. Enci gue sendiri ini kagak ada kerjaan atau gimana nontonin sih? Gue gak ngerti. Lu nontonin apa ini? 350 juta ngedonate Marathon. Satu orang tuh 350 juta. Satu, mungkin itu sultan temen dia, atau dua sultan baru, atau tiga yang kayak kemarin nih, ada brand masuk, parfum masuk. Jadi yang endorse itu nggak harus di belakang nih transaksinya, bisa di depan kayak gini. Misal ini sotoy filosotoy gue, tapi gue terhibur. Gue sampai mikir ya, gue kan ngeliat dari sisi marketingnya ya, gimana ya cara memaksimalkan daerah ini nih, daerah Sawer, supaya nggak dibaca mereka, tapi supaya dibaca penonton gitu. Gimana ya caranya supaya memaksimalkan dari username sama pesannya biar benar-benar bisa menjual gitu kalau kita beriklan, daripada panjang-panjang. Kita tahu kan donate 10.000 kan 10.000 cuma sebentar, 1 juta juga nggak lama. Gimana caranya? Itu yang gue masih kepikiran, gimana caranya biar tertarget. Yang nonton maraton ini jam 3:10, gue cuman pengen nanya nih, gimana ya cara ngasih taunya TP buat ngurangin nyebat gitu. Pasti teman-teman yang nonton, mau yang Jetsu, mau yang member juga pasti lihat ya, dia ini kayaknya aneh. Bini gue aja yang nonton bilang kayaknya clipper itu pada gimana gitu ngeklip TP dan Nico ya, karena mereka tuh kebanyakan nyebat, tapi TP-nya kayak nggak berhenti malah rolling gitu, nge-mix antara sebat sama vape. Dia ada apanya kan, lagi kurang sehat juga kan. Gue lagi nonton live nih karena gue lagi lagi pelajari soal gimana cara beriklan yang efektif di sini, sambil gue lagi dengerin karena ya seusia gue juga gitu, jadi relate. Cuman gimana ya, kurangin sebatnya kurangin sebatnya. Kalian bisa lihat ya, streaming marathonnya sekarang itu total donate itu udah ratusan juta guys, dan sudah paling gede itu ada yang donate sampai 335 juta. Dan itu juga donate lucu, cuma nanya mana Aloy. Ya, yang kedua kalau nggak salah 85 juta tuh yang nyuruh Aloy cat rambut, ya kan. Terus ada juga yang banyak macam lah yang donate sampai ratusan juta, terapis langganan Aloy ya. Di sini bintang kayaknya lumayan Aloy ya. Tapi ngomong-ngomong soal donasi ya, gua sebagai YouTuber MMORPG yang udah lama di gelut di MMORPG itu, gue melihat angka segitu ya, donate sampai ratusan juta tuh, gue melihatnya biasa aja sih. Kenapa biasa aja ya? Jadi buat kalian yang nggak tahu, gue tuh pernah main sama Arab. Waktu itu main di game MMORPG namanya Ragnarok.
Nah di situ gue lihat dia nge-spendnya gila banget. Banyak teman-teman yang nge-spend game di dunia RPG itu di RO tuh gila banget. Dan gue nggak asing sih karena ada orang Indonesia itu top up di game Ragnarok X Pico ya, di Ragnarok itu mencapai angka 26 miliar gitu nih. Top up lo guys, sesat orang guys, 26 miliar. Terus ketua gue juga waktu itu top up sampai 8 miliar guys. Lu bayangin ya. Jadi gue kalau ngeliat angka orang nyawer Arab ratusan juta tuh menurut angka segini tuh pasti kecil. Masih batas 300 juta per orang tuh masih kecil. Bahkan ada yang sampai miliaran cuy orang ngeluarin ke spend buat game. Apalagi buat yang notabene Arab ya. Dan teman-teman maraton itu faxnya banyak kan. Kalau memang orang fax sama mereka ya donat tuh lah untuk segitu tuh kurang segitu tuh menurutku masih biasa aja gitu, belum yang gila banget guys gitu. Jadi mungkin beberapa dari kalian juga ngeliat angka ini udah besar banget, tapi kalau menurut gue sekali lagi pernah main sama Arab, pernah collab juga sama Arab, bikin terus juga pernah bantuin Arab buat dapetin dropan MVP juga. Waktu itu gue masih inget banget ya, kalau Arab masih inget sama gue, udah biasa aja sih menurut gue ya. Jadi di dunia MMORPG, di dunia RPG tuh angka segitu tuh sekali lagi buat kalian para player MMORPG itu udah biasa aja sih. Gimana menurut kalian? Coba kalian komen di bawah guys. Jadi gue nemu salah satu postingan ya di TikTok yang ngebandingin salah satu streamer di TikTok, gue lupa namanya siapa, dengan streamer Reza Arab. Postingannya kayak begini nih, disawer berapapun langsung effort untuk joget malah kena hujat. Sedangkan Reza Arab atau streamingnya YB disawer 10-50 ribu dicuekin, malah dipuja-puja, penonton cacat logika. Maksudnya ini kali ya, kalau yang nyawer 10-50 ribu kadang dicuekin atau dicuekin sama streamernya YB gitu kali ya. Gua nggak ngerti, dan gue juga sebenarnya disclaimer dulu, gue bukan fansnya Reza Arab, dan gue juga sebenarnya belum pernah nonton streamingnya langsung di YouTube dari season 1, 2 dan sampai sekarang katanya season terakhir dari season 3 gue belum pernah nonton. Tapi untuk klipnya gue sering nemu di TikTok, di FYP gue. Gue cuma mau bilang, kasih komentar gue sedikit ya, karena lu ngebandinginnya dengan streamer TikTok yang menurut gue nggak apple to apple. Kenapa? Dari segi pertama, orang-orang yang ada di streamingnya YB aja, Reza Arab aja, itu semuanya orang-orang yang berkarir. Jadi di luar streamingnya mereka itu punya karir masing-masing. Orang-orang udah pada kenal, orang-orang udah pada tahu, udah banyak fansnya. Sedangkan yang di atas, yang lu bilang di TikTok dihujat atau streamingnya dihujat, mereka itu nggak ada yang kenal, mereka itu nggak ada yang punya karir. Jadi mereka hanya melakukan itu aja. Menurut gue udah nggak apple to apple kalau lu mau bandingin. Jadi dari backgroundnya aja, dari value-nya aja menurut gue udah beda. Lu mau bandingin sesuatu yang punya value-nya nggak sama gitu. Ya enaknya privilege-nya atau nilai tambahnya atau nilai plusnya memang seperti itu. Kalau orang udah punya value, dia ngelakuin hal receh apapun, ya bakal dinotis atau bakal dipandang, bakal dilihat oleh orang-orang karena udah ada value-nya duluan gitu sebelum dia ngelakuin itu. Jadi ngelakuin hal receh pun udah, menurut gue udah nggak bisa disamain gitu. Sedangkan yang di atas kan, ini menurut gue ya, sedangkan yang di atas orang-orang nggak ada yang tahu dia karirnya sebelum dia melakukan itu. Dan dari effort juga menurut gue beda, effortnya juga beda. Di umur berapa kalian tahu bahwa ada live streaming yang dimana orang mabuk sampai tidak sadarkan diri lalu ditonton oleh banyak orang? Bahkan circle cewek cowok, asisten serumah, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah ada orang yang berdonasi dengan uang 10.000 terakhirnya. Bayangkan, 10.000 terakhirnya. Kalau saya pribadi, jujur, live streaming seperti ini akan merusak generasi hari ini. Karena mereka mempertontonkan sesuatu yang akan dicontoh oleh para fansnya. Dalam Islam, bercampurnya lelaki dan perempuan ikhtilat tanpa ada udzur syar'i, itu jelas haram. Maka saya mengingatkan kepada teman-teman, para orang tua, khususnya saya pribadi, stop menormalisasikan tontonan yang tidak mendidik. Kalau kalian masih menonton juga, asli, dengan nasihat apalagi yang harus dikeluarkan agar kalian berhenti menonton live streaming yang seperti itu. A'udzubillah,